Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, bertemu bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa, pada edisi sore hari ini ya sahabat Erlisa, hari Sabtu Kliwon tanggal 31 Oktober 2020 atau bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mikdad Sa'roni menemani Anda di Pesona Erlisa. Di gelombangnya ya sahabat Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini ya sahabat Erlisa, sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan, bahwa pada kesempatan yang sangat indah ini di bulan Rabiul Awal kita menggelar yang namanya spesial Maulid Nabi. Dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, ini Mikdad Sa'roni tidak sendirian ya sahabat Erlisa, sudah ditemani oleh dua narasumber ya yang sudah hadir di studio Erlisa Jepara. Dan sahabat Erlisa, nanti ya, Mikdad Sa'roni tunggu ya gabungnya melalui teleponnya di 02142999800 atau melalui SMS atau WA ya di 081805805804, atau bisa gabung melalui streamingnya di www.erlisafmjepara.com. Dan juga yang mungkin tidak mendengarkan di gelombangnya 94,7 FM bisa gabung melalui siaran langsungnya ya di Facebooknya Erlisa FM, di Erlisa FM Jepara. Dan langsung saja ya sahabat Erlisa, kita sapa kedua narasumber yang luar biasa yang sudah menemani Mikdad Sa'roni di studio Erlisa. Kita sapa dulu, ini ada Mas Muhammad Athaullah SE MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Nah, kayaknya sumringah ahli sholawat. Alhamdulillah. Oke, dari Al-Faza Bang Sri Jepara, betul ya? Iya. Oke, narasumber yang pertama, narasumber yang kedua ini. Nah, ini salah satu aktivis sholawat juga ini. Ada Kang Muhammad Aiwan Handoko Esos. Assalamualaikum Kang Aiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Aiwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya tambah seger gitu ya. Alhamdulillah berkah sholawat. Kayaknya itu kalau sama ahli sholawat itu cerah gitu ya. Amin, Masya Allah, amin. Utang rak duwe. Oke, dan sahabat Erlisa ya, itu tadi kita nanti akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita ya sahabat Erlisa. Bisa gabung ya nanti ya di kolom komentarnya Facebooknya juga bisa, di telepon juga ya bisa ya di 02914299800, atau gabung melalui SMS atau WA di 081805805804. Oke, tema pada sore hari ini tema spesial Maulid Nabi, yaitu pejuang sholawat di masyarakat pluralisme. Dan ini nanti akan dibahas kupas tuntas oleh kedua narasumber kita, yaitu siapa ya? Saya panggil Mas atau Kang ini ya. Mas Athaullah ya, Mas Atha ya saya. Athaillah ya. Oh ya, Athaillah dan juga Mas Aiwan ini. Oke, mungkin sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Aiwan di Al-Faza sebagai apa, Mas Atha, monggo. Ya, di sini saya sebagai ketua dari Al-Faza. Bahwasanya Al-Faza ini berdiri tahun 2017. 2017 ya. Ya, baru 3 tahun. 3 tahun ini ya. Dan Mas Aiwan ini sebagai Wakil ketua dari Rebana Al-Faza. Ya. Oke, jadi luar biasa ya.
beliaunya kedua ini. Jadi ketua dan wakil ketua. Pejuang sholawat betul ini ya. Iya, Alhamdulillah. selalu memperjuangkan. Oke. Terus di Al-Faza berarti sudah 2017 2017 dan sampai sekarang masih eksis. masih Masih. eksis. Berarti sudah 3 tahun ini ya. Iya. 3 tahun berjalan ini ya. Ya. Dan kayaknya berkibar di mana-mana, sering show di mana gitu ya. Karena kebetulan saya Alhamdulillah. mengikuti juga di Facebook. Facebooknya Iya. Al-Faza, Rebana Al-Faza Jepara gitu ya. Masya Allah. Ya, ya. Oke, tadi ya sahabat Erlisa itu kedua narasumber ini dari Al-Faza. Al-Faza itu ada singkatannya apa Mas? Kalau Al-Faza ya? Al-Faza itu dari nama Al-Fauziyah dulu. Oh gitu ya. Ya, dari Berawal dari itu gitu Iya. ya. Oh, terus kerbananya namanya Al-Faza. Al-Faza. Oke. Jadi apa namanya dari Al-Fauziyah. Al-Fauziyah. Terus rebananya menjadi Al-Faza. Al-Faza. disingkat gitu ya. Singkat. Oke, sekarang kita memasuki ke tema ya. Tadi sudah pejuang sholawat di masyarakat pluralisme. Wah, Iya. judulnya angel men tekan. Judul skripsi. Oke, mungkin sedikit bisa diterangkan sedikit sih gimana sih menurut jenengan dari Mas Ato atau Mas Iwan berkaitan dengan sholawat. Bagaimana sih sholawat itu? Monggo. Jadi sebelumnya saya mau mengartikan terlebih dahulu apa itu sholawat. Nah, jadi sholawat berasal dari kata shola yang artinya adalah doa. Doa. Adapun dilihat dari segi istilah sholawat ini berarti doa atau pujian terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dan juga menurut ahli tafsir ini ada yang mengartikan bahwasanya sholawat itu diartikan dan dibagi menjadi 3. Menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu pengertian dari sholawat menurut Allah, sholawat menurut malaikat, dan juga sholawat menurut umat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kalau menurut Allah bahwasanya sholawat adalah pemberian rahmat dan kemuliaan. Nah, jika dari malaikat artinya adalah memohon ampunan. Memohon ampunan. Terus menurut umat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholawat merupakan doa agar diberi rahmat dan kemuliaan. Nah, dan juga ini ada penulis dari kitab Riyadhus Shalihin dan hadis Al-Arba'in yaitu Imam Nawawi juga berpendapat bahwasanya sholawat dari Allah berarti menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dengan anggapan ini bahwasanya saya beranggapan bahwasanya sholawat merupakan lantunan atau nada yang ketika kita melantunkan nada tersebut atau lantunan tersebut, hati kita akan menjadi tenang. Nah, diibaratkan seperti ketika kita mencintai seseorang, tentunya ketika namanya kalau disebut maka akan ada kebahagiaan tersendiri. Jadi seperti itu, itulah sholawat. Itu ya sholawat ya. Nah, oke, jadi memang kalau sholawat itu bagi saya itu lebih mengarah ke pujian-pujian tentang cinta gitu. Cinta. Ya. Kalau apa-apa itu kalau dikaitkan dengan cinta kayaknya itu bahagia gitu. Bahagia. Kan nggak ada cinta yang sengsara kan. Oke, itu dari menurut Mas Athaillah. Oke, sekarang menurut Mas Iwan sendiri ini gimana Mas Iwan? Sholawat sendiri gimana? Ini kan jenengan tadi ditulisannya itu sebagai pejuang sholawat ya. Oke, monggo Mas Iwan. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya kalau sholawat itu adalah sebuah sebuah rasa yang timbul dari dalam hati, dan rasa itulah akan menumbuhkan yang namanya cinta. Kalau kita mencintai seseorang, pasti timbullah bagaimana rasa rindu itu bisa terobati, ya kita membaca sholawat. Apalagi ini kita rindu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia terindah, manusia terbaik, dan manusia yang sempurna. Jadi kalau kita merindukan kepada Nabi, ya kita jangan lupa untuk
perbanyak sholawat. Jadi siapa yang baca sholawat, insya Allah hidupnya akan nikmat. Seperti itu, iya. Itu menurut saya tentang Membaca sholawat. sholawat hidupnya pasti nikmat. Pasti nikmat. Pasti itu, Pasti. tidak insya Allah, Iya, pasti. Pasti. Utang lali mau. Amin. Oke, sholawat itu tadi ya. Jadi di Pesona Erdisa ini memang ya sholawatan, ya kan. Jadi makanya apa namanya, dan spesial di bulan Maulid ini memang kami sengaja undang rebana-rebana. Kemarin ada dari Longgo ya, Mahram itu. Sekarang Al-Faza, besok Sabtu juga sudah ada yang antri. Sabtunya depan, karena kita cuma hanya 4 edisi saja ini. Dan Al-Faza ini salah satu yang beruntung bisa menjadi tamu di Erdisa. Alhamdulillah. Oke. Sholawat tadi ya, pengertiannya sudah ya sahabat Erdisa. Mungkin sekarang ini lebih ke apakah sholawat ini perlu diperjuangkan. Nah, seperti hanya tema ya kan, pejuang sholawat. Wah, ini perjuangan sholawat gitu ya. Nah, ini gimana ini menurut Mas atau Ilham? Apakah sholawat ini perlu diperjuangkan atau gimana? Oke, terima kasih. Menurut saya sholawat memang perlu yang namanya perjuangan, karena ketika kita ibaratkan lah seperti kita pengen mendapatkan sesuatu, maka dibutuhkan yang namanya perjuangan. Jadi intinya Al-Faja, Rebana Al-Faja yaitu misinya pengen memasyarakatkan sholawat dan juga mensholawatkan masyarakat, sehingga masyarakat akan mengerti apa itu sholawat. Ini ada sebuah cerita juga, saat kita manggung itu ada orang yang beranggapan ketika kita bersolawat itu hanya membaca berjanji, membaca simtudur, itu yang namanya sholat, bukan ada nyanyian-nyanyian seperti itu. Itu harus diluruskan dari masyarakat sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi pernah sampai seperti itu ya. Iya. Memang apa namanya, memiliki cerita sendiri ya. Iya. Jadi anggapan orang banyak itu berbeda dengan orang sedikit ya Mas ya. Betul. Oke, jadi memang harus diperjuangkan ya. Perjuangan. Oke. Mas Ewan sendiri gimana Mas Ewan? Ya menurut saya perlu perjuangan juga, karena apa yang kita cintai pasti perlu yang namanya perjuangan. Apalagi kita bersolawat di masyarakat yang plural. Jadi ada yang A, ada yang B, ada yang pink, ada yang biru dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada orang yang cinta, ada yang orang yang tidak cinta dengan solawat. Nah, bagaimana ini cara kita? Bagaimana supaya orang yang tidak kita cinta atau orang yang tidak cinta dengan solawat bisa cinta dengan solawat. Faja, itulah perjuangan kami supaya masyarakat yang dulunya tidak suka dengan solawat bisa suka dengan solawat. Apapun caranya, insya Allah akan kami perjuangkan gitu. Gitu ya. Jadi bagaimanapun apa ya keadaannya, perjuangan sholawat harus kita tegakkan. Kita tegakkan. Walaupun badai halangan merintang, tak jadi banyak masalah dan malah kayak nyanyian gitu ya. Oke, jadi intinya sholawat itu perlu diperjuangkan. Ya kan? Karena memang dan apa namanya perjuangan wadahnya ini melalui Al-Faza itu sendiri. Al-Faza itu sendiri. Oke. Terus kita melanjutkan ya. Karena ini sambil saya melihat-lihat banyak penonton ternyata ini juga. Nanti tolong nanti disapa ya teman-temannya nanti ya, Mas Ewan, Mas Oto ya. Oke, sholawatan perlu diperjuangkan ya kan tadi sudah, dan diwadahi dalam sebuah jamiah ya kan, seperti halnya Al-Faza. Nah ini Al-Faza ini memang apa ya istilahnya jamiah khusus sholawatan, terbangan atau rebana atau hadroh, atau mungkin juga ada yang lain, mungkin bisa dikenalkan itu Al-Faza sendiri. Apakah cuma hanya komunitas terbangan tok sholawatan, ya kan tidak hanya berjanji tadi ya, tidak hanya berjanji kok itu. Apakah mungkin jamiah yang lain? Monggo Mas Atta dulu. Jadi ketua, nanti diteruskan sama wakil. Monggo. Jadi di Al-Faza itu bukan hanya bersolawat saja. Jadi di situ ada bahwasanya di situ ada majelis taklimnya juga ada. Taklimnya ya. Ya. Jadi ngaji. Jadi kami itu mempunyai program-program yang nantinya dapat berguna
oleh masyarakat. Sehingga nanti al-fajr bukan hanya identik dengan sholawatan, tapi di situ juga ada yang namanya donasi kepada masyarakat. Terus ada yang namanya mensyiarkan. Kemarin pas Ramadan ada yang namanya tarling dan darus ke masjid-masjid. Dan juga ada yang namanya santunan kepada anggota-anggota yang mendapatkan musibah. Nah, jadi anggota Al-Fajr. Dan juga kemarin juga ada setiap Idul Fitri kita ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal ke rumah para habaib dan juga para ulama, sekabupaten Jepara. Jadi apa ya istilahnya touring gitu ya. Touring. Oke. Itu jadi tidak hanya sekedar menjadi jamiah. Itu tadi ya sholawat ya. Ada istilahnya sosial juga. Juga ngaji juga ya kan, taklim dan seterusnya ya. Oke. Ditambahi dari Mas Iwan sendiri? Ya juga tadi ada yang kelewatan safari apa? Safari Maulid. Jadi Maulid. Setiap tahunnya setiap bulan Maulud atau Rabiul Awal kita mengadakan yang namanya safari Maulid ke masjid-masjid atau musola-musola. Dulunya sih sedesa Banjaragung dulunya, tapi alhamdulillah sudah ada yang dari Wedelan, dari Sri Kandang dan juga sampai ke Papasan juga. Gunung ya. Kita perjuangkan untuk selawat. Jadi tidak hanya sekedar awalnya dari desa ya. Dari desa. Sekarang sudah keluar desa. Alhamdulillah. Tapi masih dalam satu kecamatan. Masih kecamatan Bang Sri. Ya, cuma kan ya ini bertahap ya kan. Bertahap ya. Nanti kalau langsung sekabupaten nanti repot. Repot. Kebanyakan job. Ucuk-ucuk langsung di Talam Sari gitu. Perjalanannya 2 jam. Oke. Jadi itu ya. Jadi terus selama bulan Maulid kemarin tanggal 1 sampai tanggal 12 itu juga dari masjid ke masjid gitu ya. Iya. Masjid-masjid, musola. Dan masih ada safari lagi nih. Sementara ini sampai tanggal 12 sampai tanggal 12 kemarin ya. Jadi safari Maulid ini sampai kemarin ya. Dan itu tiap malam ya muter di masjid musola gitu ya. Ada yang habis maghrib, sisa. Oke, jadi dari masjid ke masjid ya. Dari masjid ke masjid. Mungkin suatu saat ditingkatkan dari majelis ke majelis. Amin, gitu ya kan? Amin. Terus nanti setelah itu dari kantor ke kantor. Dari sekolah ke sekolah. Ke sekolah, ya. Oke, Al-Fajr ya. Jadi ya itu ya kurang lebih memiliki beberapa sosial juga ngaji dan seterusnya. Oke. Terus sekarang nah ini mungkin program dan kegiatannya daripada Al-Fajr di tengah-tengah masyarakat itu sendiri seperti apa? Kegiatan atau program dari Al-Fajr selain itu tadi ngajinya, ada kegiatan apa monggo Mas Atta. Memang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya program dari Al-Fajr yaitu ada yang namanya selapanan juga seperti rebana yang lain juga mesti ada yang namanya selapanan dan juga ada rutinan maulid setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ya. Iya. Kalau selapanan itu bersama Habib Arif Asgaf. Dan juga ada yang namanya ziarah kubur. Ziarah kubur ya. Setiap bulan Muharram. Oh gitu. Suro ya, surunan ziarah gitu. Ziarah. Keramat bersama anggota-anggota. Jadi kita juga refreshing di situ. Biasanya kita silaturahim, ini silaturruh. Kalau silaturahim yang diparani menungso. Kalau silaturruh yang diparani wong sing wis mati ya kan. Oke, kalau selapanannya itu sendiri di malam apa itu? Untuk selapanannya itu malam Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing. Tiap malam Jumat berarti ya, malam Jumat Pahing. Iya. Malam Jumat Pahing. Terus kalau rutinan sendiri malam Jumat itu di masjid atau di mana? Ada base campnya. Oh gitu ya, di base camp. Punya base camp. Sudah punya base camp sendiri ya? Alhamdulillah. 3 tahun sudah punya base camp, keren. Base camp sendiri atau masih nunut di rumahnya ketua biasanya? Ini pertanyaannya. Oke, yang penting sudah punya base camp gitu ya.
sudah punya. Terus setiap malam Jumat itu ya rutinan maulid atau latihan atau apa gitu. Kalau untuk setiap malam Jumat itu memang ada maulid. Maulid juga di situ diselingi dengan latihan supaya mereka juga mengenali lagu-lagu baru. Oh gitu ya. Update ya lagunya Update. apa. Jadi biar nanti ketika live show enggak nganu ya, enggak keroncalan ya. Tidak keroncaran. Kompak gitu ya. Kompak, variasi-variasi. Variasinya. Terus dari Kang Ewan sendiri gimana setiap malam Jumat itu kegiatan apakah ngisi ngajinya atau ngisi apa? Ya setiap malam Jumat itu yang ngisi ngaji itu adalah guru kita yang bernama beliau Bapak Kiai Haji Umar Fuadi. Beliau lah guru yang sudah menemani kita dari nol sampai sekarang. Setiap apapun pasti beliau yang menjadi tempat untuk sandaran kami. Banyak masalah yang kami terima, tapi alhamdulillah berkat dari bimbingan beliau lah masalah-masalah tersebut bisa terkurangi atau bisa terselesaikan dengan baik. Dan setiap malam Jumat itu juga ada ngaji. Yang ngisi ngajinya yaitu beliau Bapak Kiai Haji Umar Fuadi. Ngajinya itu apa itu? Kitab atau hanya ngaji tematik gitu atau gimana? Biasanya itu Biasa Tematik. tematik. Jadi mungkin yang sedang viral ini apa gitu. Gitu. Jadi enggak ngaji satu kitab gitu enggak ya? Enggak. Tematik. Oke. Jadi tidak hanya sekedar sholawatan saja ya kan. Jadi ada tambahan ilmu gitu ya. Ada tambahan ilmu juga. Jadi anak-anak rebana tidak hanya sekedar isane mong iso tabuh terbang tok. Kasih ngaji kadang ya. Oke itu ya. Jadi program dan kegiatan daripada Al-Faza itu sendiri di tengah-tengah masyarakat ya. Di tengah-tengah masyarakat di Bang Sri tadi ya Bang Sri. di Banjaragung. Banjaragung. Oke. Terus di tengah-tengah masyarakat pernah nggak sih? Sebelum ke situ ya. Ini kita ngomong ke masyarakat pluralisme dulu. Wah, ini saya kalau ngomong ini agak gimana gitu. karena ini yang minta dari narasumbernya ya wis lah. Oke. Oh ya, masyarakat pluralisme. Nah, itu masyarakat yang seperti apa? Monggo dari Mas Atok dulu nanti dilanjutkan Mas Ewan. Kalau pluralisme sendiri itu adalah kalau bahasa sosiologi itu berbagai macam budaya, agama atau etnis, tapi yang dimaksud di sini yaitu pluralisme yaitu berbagai macam watak masyarakat, yaitu ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang biasanya itu ada yang mendukung. Dan juga ada yang tidak. Jadi di situ kami berupaya untuk meyakinkan masyarakat tersebut supaya mereka suka. Jadi di situ kami mempunyai wadah. Wadah memang perlu adanya karena tanpa wadah mereka tidak akan bersatu. Gitu ya. Harus ada wadahnya. Harus ada wadahnya. Wadahnya bocor kacau ya. Ambiar. Oke, itu ya. Jadi di masyarakat yang pluralisme itu dan itu di Banjaragung juga gitu. Apakah gimana? Iya, di Banjaragung. Di Banjaragung itu. Gitu ya. Jadi memang ini lebih ke konteks kenyataan ya. Ya, kenyataan. Berjuang betul itu. Kalau tidak ada orang yang tidak suka, nanti kan tidak ada yang namanya perjuangan. Oh, gitu ya. Jadi seperti itu. Karena sholawat harus diperjuangkan ya. Diperjuangkan. Seperti halnya cinta gitu ya. Oke. Terus Kang Iwan sendiri gimana Kang Iwan? Di tengah-tengah masyarakat di Banjaragung sendiri gimana pluralismenya di sana di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Ya tadi sudah dijelaskan oleh saudara saya Mas Atok. Jadi di Banjaragung pun banyak, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang mendukung dan bahkan sudah hampir mendukung tapi tiba-tiba menjatuhkan pun juga ada. Gitu ya? Iya ada. Jadi di Banjaragung rangkul sebenarnya mancal. Jadi ya di Banjaragung penuh dengan tantangan lah kalau kita untuk mensolawatkan solawat di masyarakat. Jadi itu. Jadi masyarakatnya memang karena heterogen ya. Iya. Tapi antara yang mendukung dan yang tidak ini banyak kan mana ini Kang? Banyak yang mendukung ya. Banyak mendukung. Mas Atok ya. Mendukung. Banyak yang mendukung. Terus ketika dari masjid ke masjid, dari musola ke musola itu tanggapan dari masyarakat sendiri gimana? Apakah banyak yang ikut serta atau wis mbok ono urusannya cah nom atau gimana?
Biasanya Mas Atta. gimana? Iya. Gimana, Mas Atta? Untuk ada di masjid sendiri itu ada yang ikut, banyak yang ikut, dan juga ada masjid juga yang nol tidak Tidak ikut. pernah ikut. Gitu. Masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak pernah mengikuti. Jadi dia cuma nyumbang makanan Oh, dan gitu ya? seperti itu. Nyumbang makanan tapi orangnya nggak tahu. Orangnya ada. Nggak apa-apa itu Mas. Terus aja. Daripada nggak nyumbang, wongnya cirak teko. Cuma itu. Cuma itu. Oke. Itu ya. Jadi memang seperti itu ya masyarakat pluralisme, dan itu memang ada di apa namanya di Banjaragung Di itu sendiri. Banjaragung. Walaupun oke. Terus tadi kalau yang apa namanya Selapanan sendiri gimana itu? Banyak jamaahnya atau enggak itu atau gimana? Ya, Masyarakat untuk sendiri. Selapanan setiap malam Jumat Pahing memang kami sudah berjalan selama 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun. Tapi masyarakatnya enggan mengikuti. Oh gitu ya. Jadi 2 tahun itu ya yang mengikuti hanya 1-2 orang 1-2 saja. orang ya. Nah, Dan itu secara apa ya? Jamaahnya ya. Apakah jamaahnya itu lumayan banyak atau masih tahap berapa puluh gitu? Tidak ada berapa Oh, puluh. enggak ada. Enggak apa-apa ya, memang gitu. Harusnya ya minimal dari teman-teman sendiri lah. Iya. Ya kan, teman-temannya sendiri. Ada berapa anggotanya dari Al-Fajr itu? Anggotanya ada sekitar 20. 20 ya. Itu full. Nah, full itu ya. Itu kalau datang semua. Tapi alhamdulillah Selapanan datang semua. Datang semua ya. Datang semua. Dan itu dari desa sendiri atau teman-teman dari di sekitar situ atau ada dari luar desa? Dari luar desa ada. Ada ya. Karena kan Al-Fajr dulu kan dari pondok pesantren yang namanya Al-Fauziyah itu kan. Jadi santri-santri yang mondok di situ sudah lulus. Alhamdulillah sudah lulus dari pondok, dari sekolah, alhamdulillah tetap mengikuti Al-Fajr. Tetap bersatu. Nah, Gitu ya. Jadi tetap ikut. tetap ikut. Ikut latihan pun juga ikut. Oke. Kompak. Terus tadi ini saya masih menarik ini apa namanya terkait dengan Selapanan tadi yang belum di masyarakat belum, itu memang tetap dari figur kiainya atau apa ya istilahnya tokoh masyarakatnya ini tidak dilibatkan atau seperti apa itu? Atau karena kan yang memimpin ini sudah habaib kan gitu. Kalau biasanya kan orang desa itu wah ini ada habaib apa gitu kan, nah, semangat gitu atau gimana itu? Kalau di Banjaragung sendiri gimana, Mas Atta? Kalau dari tokohnya itu mereka mendukung, tapi rata-rata tidak mau mengikuti. Oh Nah, gitu yang. Mereka mendukung tapi tidak mau mengikuti. Hadir tidak mau. Jadi Yang penting mendukung Kak. Iya. Tak dukung Kang saya. Tapi aku rak teko. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau dari tokoh-tokohnya silakan ya kan dukung. Cuma ya ini apa namanya jamaahnya itu tadi yang belum. Mungkin bisa segmen anak muda mungkin ya. Anak-anak muda, anak-anak kecil diajak gitu mungkin kan. Yus ben rame rak popo lah. Kayak cekeli marawis atau apa gitu. Yang kerame-kerame ini kan gitu ya. Oke. Itu tadi satu perjuangan ya. Jadi oke, dan mungkin ini mungkin bisa diceritakan pengalaman ya di tengah-tengah masyarakat dalam memperjuangkan sholawat. Nah, bisa diceritakan perjuangannya di tengah-tengah masyarakat yang pluralisme itu tadi ya. Seperti apa pengalaman suka dan duka mungkin? Monggo. Jadi rata-rata duka semua. Oh gitu ya. Memang perjuangan. Oh gitu ya. Kok mesake meneng. Oke, monggo Mas Atta. Oke, dalam mensyiarkan sholawat banyak sekali yang namanya kendala yang kita alami. Mulai dari kita disuruh berhenti saat sholawatan. Disuruh berhenti ketika sholawatan. Iya. Kenapa itu? Karena ini sholawatan atau ngaji. Jadi seperti itu. Oh, Kita gitu. kan inisiatifnya untuk menunggu pembicara yang belum Yang belum datang. hadir. Tapi ada jamaah yang beranggapan ini ngaji atau sholawatan. Oh, gitu. Nah, jadi otomatis kita ya berhenti. Jadi Oh seperti gitu itu. ya. Tindakna di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Cegat ya Kang. Oke, itu pernah sampai seperti itu. Iya. Kang Iwan sendiri gimana di tengah-tengah masyarakat ini dalam perjuangannya? Iya, dalam perjuangan Al-Fajr penuh dengan lika-liku lah. Menarik. Menarik. Jadi pernah
setiap acara kan Al-Faza kan belum punya sound sendiri kan. Sudah alhamdulillah sekarang sudah punya ampli mesin untuk sound. Sedangkan kita selapanan di masjid-masjid kita pun menggunakan sound sendiri. Nah, kita coro Jawa nih ngusungi go motor cilik. Jadi ngusungi udan-udan tetap mangkat. Jadi sound. Jadi sound tetap kita Ngusungi bawa. nggo motor ya Kang ya. Nggih. Urung nggo mobil ya. Danan usake bentang. Sound tetap kita bawa. Bagaimana caranya kita bisa selawatan di masjid itu tersebut, Gitu. bisa istiqomah itu sudah alhamdulillah. Dan pernah juga ya Mas Ato Iya. di Sri Kandang ya, di Masjid Al Hasani itu pernah mati lampu. Nanti lampu. Jadi udan bledek, tetap kita berangkat bersama teman-teman Al-Faza. Hujan kita tetap lanjutkan. Seragam, sarung, basah semua. Enggak pakai mantel atau pakai apa gitu. Kan berangkatnya tidak hujan Mas Ato ya. Oh, berangkatnya enggak hujan. Berangkatnya tidak hujan, tapi di tengah jalan, hujannya langsung deras gitu. Terus enggak sampai apa ya ngiop gitu loh. Tidak, enggak ya? karena lokasinya itu sawah semua, tidak ada gitu ya? rumah-rumah. Ngiop ya percuma. Ngiop ning ndi. Jadi basah semua, listrik mati, ya kan? Kita hadir di masjid tersebut, tidak ada orang, tetap kita lanjutkan bagaimana kita bisa istiqomah di masjid tersebut. Teman-teman ada yang sarung, baju dibuka semua, ya kan? Ditaruh di Iya, digantung. digantungkan di listrik hidup. Tapi lama kelamaan kalau tidak hidup ya. hanya bahasa-bahasa tetap dipakai, seragam tetap dipakai, kita selawatan tanpa listrik. Oh gitu ya. Jadi kita gembar-gembar selawatan, kita muji kepada Nabi Muhammad. Oke. Dan Itu itu ada perjuangan. dari masyarakat sekitar situ enggak? Ada Ada satu, ya? Satu ya. satu. Alhamdulillah ada satu. Yang kelihatan itu ya. Yang kelihatan. Yang enggak kelihatan lebih banyak. Lebih banyak. Karena perjuangannya sampai seperti itu. Seperti ya. itu. Kalau dulu saya itu pernah, jadi saya lebih menyelamatkan alat daripada awak ya. Jadi ketika itu pakai jas hujan, ya kan. Tapi ya ketika itu apa namanya alat jas hujan, pakaian semuanya kita taruh di tas, kita taruh di apa. Orangnya semuanya ya Basah. nggak pakaian. Enggak pakai aja. Iya, nggak pakai pakaian maksudnya ya. Jadi karena menyelamatkan alat-alat itu, ya kan. Kalau dulu kan sering kemana gitu ya, itu pakai apa namanya motoran gitu. Jadi yang kita selamatkan itu alat-alatnya dan pakaiannya. Yang penting nanti sampai sana kita jangan sampai basah. Jadi karena memang acaranya itu kalau dulu kan saya masih di Demak ya, Demak sampai Semarang itu ya memang kita hujan-hujanan. Alat semuanya ya kita amankan, seragam kita amankan, tapi orangnya wis teles tak apa-apa. Sampai pernah seperti itu ya, hampir sama lah Hampir ya kan. sama. Kalau tadi kan kamu cuma hanya satu orang, saya masih banyak lah. Oke, itu ya dukanya ya. Dukanya. Ada lagi katanya banyak dukanya ini. Iya, ini ada lagi. Juga pernah pas kita manggung dilempari batu. Dilempari batu ya. Dilempari batu Pernah karena seperti memang itu. ada sebagian pemuda itu mereka tidak suka. Mereka melempari batu pada saat kita show. Jadi pada saat itu ya kita tetap lanjutkan meskipun dilempari batu. Ya itu batunya kena enggak? Kena orangnya enggak? Alhamdulillah enggak Oh kena. enggak ya? Kena. Apa berarti? Dilempar sampai enggak kena ya kan? Oke, dilempari batu. Mas Iwan sendiri gimana? Pernah punya pengalaman apa ketika show gitu kesetrum atau mungkin Kalau Itu kesetrum, sering. sering. Sama berarti ya. Karena kan yang pegang vokal kan biasanya pegang mic ya. Pegang Kadang ketika hujan itu kan Ush, gitu ya. gila nih. Oke, Kang Iwan gimana sendiri kalau pernah punya pengalaman seperti apa? Ya pengalaman ya dari dukanya ya dari duka muncul cinta lah. Contohnya pas dulu kan punya tosa. Jadi setiap kita show pakai tosa. Itu punya guru kita. Tapi lama kelamaan kan pakai ewo nyile terus. Jadi akhirnya ya kita berhenti untuk meminjam tosa tersebut. Ketika kita menggunakan tosa tersebut, pernah kejadian dari Al-Faza itu, junjungi sound, mengangkut sound itu jatuh dari sound tersebut pernah juga. Terus Karena sudah kecapean itu. ya mungkin
Ije kon main, ije kon jujungi. Jujungi. Terus pernah juga nalpot tosa pun ini putus. Knalpotnya ya. Iya. Malam-malam nalpotnya putus, bingung. Cari cepat elas. Itulah suka dan duka dari grup Rebana Al-Fajar. Masih dukanya loh, sukanya belum ini loh. Dukanya banyak. Dukanya banyak sekali. Dari kesetrum, dari tiba, dan listrik mati. Masih ada lagi? Kok pengalaman yang ngeles kabeh ya? Oke, itu ya. Dan saya kira dukanya masih banyak ya. Tapi jangan diteruskan ini. Oke, sekarang yang sukanya sendiri gimana, Mas Ato? Ketika show ya berarti ya. Iya. Seperti apa? Monggo. Ya alhamdulillah sukanya dalam grup Al-Fajar ini kita tetap solid, tetap istiqomah meskipun perjuangan, meskipun dukanya seperti itu. Nah, jadi tetap kita kompakan personil supaya mereka tetap istiqomah dalam mensyiarkan sholawat di masyarakat, supaya masyarakat ini mengerti apa itu sholawat. Nah, supaya mereka juga mendukung dan juga ingin kita juga masyarakat ini mempunyai bahwasanya majelis ini juga majelis saya juga. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Oke, masyarakat mendukung, jadi itu bagian ya dianggap dok itu bagian dari sudah luar biasa. Sudah seneng gitu ya. Oke, dari Kang Ewan sendiri ada tambahan sukanya ketika sholawat? Ya sukanya ya ketika ada tanggapan kan, tanggapan ya. Makan-makan. Ya. Itu yang anak-anak suka kan, walaupun dalam tanda kutip tidak dibayar lah. Sementing iso main, iso mangan. Nanti kapan-kapan main DR di sini. Siap. Nanti di akhir edisi saya pingin nanti bareng-bareng sholawatan gitu. Siap, insyaallah. Kayaknya bagus gitu ya. Yang penting makan ya. Oke, jadi itu ya. Ada lagi sukanya Mas Ato? Mungkin ketika show bisa jalan-jalan keluar, atau pernah show ke daerah mana saja yang di luar Jepara, atau mungkin ya minimal di luar kecamatan Bangsri. Di Demak juga pernah. Di Pati juga pernah. Ya. Pati itu baru 2 kota saja. 2 kota ya. Baru lintas 2 kota. Lintas 2 kota. Kan baru 3 tahun ya. Nanti kalau sudah 5 tahun mungkin ya agak kemana lagi. Ke nasional. Amin. Oke. Terus lomba sendirilah ini saya tanyakan juga tadi sampai lupa ya. Pernah enggak ikut lomba dari Al-Fajar, ikut lomba, atau mungkin selama pandemi ini ikut lomba-lomba daring ini kan banyak sekali. Pernah enggak sampai seperti itu? Kalau untuk lomba sementara ini enggak pernah. Enggak pernah ya. Tapi dulu sebelum namanya Al-Fajar kita pernah mengikuti lomba. Gitu ya. Tingkat kabupaten dulu pernah. Kalau Al-Fajar memang tidak ikut lomba, atau mungkin lomba terus bosan atau gimana, Kang Iwan? Kalau Al-Fajar sendiri tidak pernah ikut lomba. Gitu ya. Dulu pas ketika masih namanya Nur Al-Fauzia, terus Al-Fajar, itu sering ikut lomba. Al-Fajar sama Al-Fajar beda? Beda, L sama Al. Oh gitu ya. Kalau L itu ya pakai E. Kalau Al-Fajar kan diberi nama langsung dari pengasuhnya. Oh gitu ya. Al-Fajar kan artinya keberuntungan. Jadi bejo. Jadi pengasuhnya pengennya Rebana Al-Fajar bejo terus. Itu lomba bejo terus. Ya kan betul sih, kalau lomba bejo Al-Fajar ini bejo ini. Kalah ya bejo. Karena artinya bejo ya. Oke, itu tadi ya pengalaman suka dan duka ya. Ternyata banyak dari dukanya sendiri ya. Oke. Mungkin bisa ada tambahan lagi tadi berkaitan dengan cerita ini, masih cerita-cerita tentang pengalaman sajalah. Kalau masalah mengenai Al-Fajar sendiri pernah juga difitnah, juga pernah mengenai fitnah seperti apa itu? Difitnah seperti ini.
Al-Fajr numpang tenar saja. Kok bisa numpang tenar? Ya karena mereka belum tahu karena gitu. karena kita inginkan selapanan di masjid. Tapi ada sesepuh yang beranggapan bahwasanya Al-Fajr droi wae nonggon masjid, numpang tenar nang masjid. Oh gitu ya. Justru orangnya itu harusnya bangga. Iya. Kan gitu Iya ya. kan? Meramaikan masjid ya. Iya. Meramaikan masjid. Makmurkan masjid. Sekarang itu kan banyak masjid ya, tapi nggak makmur. Iya. Banyak Sepi. sekali loh ya. Ketika masjid itu dibangun, panitianya itu bergotong royong. Ketika sudah jadi, masjidnya sepi. Masjidnya sepi. Itu kan banyak sekali ya kan. Kiai ini jadi rebutan. Pernah sampai difitnah seperti itu? Iya. Terus orangnya itu bagian dari pengurus masjid itu atau? Bagian dari pengurus masjid. Tapi alhamdulillah kita temui langsung orangnya. Alhamdulillah mereka setuju dan sudah mulai mengerti dan sudah mulai mendukung selapangan dari Al-Fajr itu. Terus lapanannya itu nggak atas nama masjid itu atau gimana? Itu Sekarang ini atas nama masjid. atas nama masjid ya. Masjid bantu nggak sih kalau gitu? Alhamdulillah bantu Ya, meskipun ya. sedikit. Oh, iya. Sedikitnya rausang ya. Kalau itu sudah biasa. Iya. Tapi alhamdulillah juga ada donatur. Kita narik ke masyarakat juga. Jadi, Masyarakat antusias. antusias. Jadi ada donatur tertentu yang memang kami mintai untuk menyumbang acara selapanan. Jadi alhamdulillah mereka setuju Setuju ya. menjadi donatur ya. tetap. Jadi apa namanya banyak yang mendukung, banyak yang fitnah, banyak juga yang menjadi donatur, Iya. banyak juga yang menjadi Mas tak kayak iki tapi wongnya rak teko. Iya. Enggak apa-apa, itu yang paling penting gitu. Menurut saya gini, biar barangnya yang datang, orangnya nggak datang enggak apa-apa. Duitnya teko, wongnya rak teko rak apa-apa. Dari Mas Aiman sendiri ada tambahan Mas Aiman berkaitan ini masih cerita-cerita tentang pengalaman. Ya dari pengalaman saya sendiri ya dari nol ya. Jadi awal ikut Rebana Al-Fajr ya alhamdulillah dari teman-teman sering mendukung, mengarahkan dan alhamdulillah bisa sampai sekarang walaupun masih masih belajar. Tapi alhamdulillah berkat dari teman-teman semua, dukungan dari teman-teman semua, masyarakat alhamdulillah sudah bisa baik dan Rebana Al-Fajr pun alhamdulillah semakin hari semakin baik, baik dari ketukan, dari variasi lagu, alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Gitu Jadi itu pengalaman dari saya dan juga pengalaman yang di masyarakat juga. Pernah ada masyarakat yang kaget awal-awal dari Al-Fajr main di masjid itu kaget loh. Iki korbanane sopo? gitu ya. Saking api atau saking Iya. saya tanya, loh iki saking api atau saking eleke Bu atau mboten? Api. Tabane api, derungake deg api. Saya kaget kan. Alhamdulillah jadi masyarakat bisa menilai itu sendiri dari gitu ya. Rebana Al-Fajr. Itu pakai sound mungkin. Pakai sound, iya pakai sound. Mungkin kalau nggak pakai sound beda. Apalagi mati lampu. Mati lampu. Kebar ya. Oke. Itu ya jadi di Gunung Notok itu sudah seneng ya. Sudah senang. Sudah Tidak senang ya? tidak mewah-mewah lah. Al-Fajr tidak mewah. Jadi kalau disanjung pun sudah senang. Oke. Itu ya jadi pengalaman sampai seperti itu. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Perjuangan tentang sholawat atau yang diperjuangkan oleh teman-teman dari Al-Fajr ini sendiri. Tadi kan ada beberapa feedback ya, ada dari timbal balik daripada masyarakat itu sendiri yang sudah diperjuangkan dan sebagainya. Kira-kira langkah ke depan ini nanti untuk memperjuangkan sholawat dan memperjuangkan Al-Fajr itu sendiri punya program seperti apa, Mas Atta Moto? Yang tentunya kita akan tetap istiqomah untuk bersolawat. Dan yang kedua memang kita harus mempunyai regenerasi. Itu perlu. Perlu ya. Iya, karena kami dari Al-Fajr sendiri selama 3 tahun ini sudah ada bongkar pasang juga. Gitu ya. Iya, Bongkar seperti pasang motor pemain juga. ya. Bongkar pasang ya. Bongkar Bongkar pasang. pasang. Jadi ada regenerasi. Kita kelola anak-anak kecil yang kita latih sendiri. Dan nantinya kalau mereka sudah bisa, kita
tertarik ke Al-Fajar. Oh gitu ya. Jadi seperti Jadi ada Al-Fajar senior, junior gitu ya. junior ya. Ada. Yang junior sendiri itu banyak anggotanya. Alhamdulillah Ya ya. ya. Terus pendampingnya atau pelatihnya dari senior itu. Iya, dari senior senior. Al-Fajar sendiri. Terus yang dari junior sendiri pernah enggak dimainkan di mana gitu? Kalau dari juniornya kita campur dengan seniornya. Oh Jadi gitu ya, campur ya. supaya mereka jam terbangnya ada. Oke. Ketika selapanan itu nanti dimainkan bareng gitu, senior dan junior kan kayaknya rame gitu ya. Gabung. Gabung ya. Yang pegang alat terbang ya kan. Jadi dibiasakan ya dari awal-awal itu ya. Oke. Terus yang paling penting ini dari anggotanya mungkin ada tambah, maksudnya mengajak. Terus selama ini ada nggak regenerasi yang rutin? Kan baru 3 tahun ya. Iya. Sudah ada bongkar pasang itu berapa tahun sekali? 1,5 tahun. 1,5 Karena tahun. memang mereka ada yang kerja, ada yang mondok, Sekolah. Sekolah ya. Sekolah. Oke. Terus Al-Faza sendiri kedepannya jadi mungkin ingin istiqomah dan seterusnya ya kan. Terus peningkatan, ada regenerasi. Kan nggak mungkin kita main terus ini enggak ya. Kita harus meregenerasi ya. Iya. Terus berkaitan perjuangan sholawat di tengah-tengah masyarakat sendiri, itu selain istiqomah apa yang ingin dicapai? Kalau yang ingin kita capai memang setiap dukuh kita akan adakan yang namanya selapanan. Selapanan. Jadi masyarakat yang ada di desa Banjaragun khususnya itu mereka merasa syiar dengan adanya sholawat. Jadi Banjaragung masjidnya ramai semua. Gitu ya. Ada berapa dukuh di sana Kang Iwan? Ada sekitar 6 ya. 6 ya. Sidomulyo, Klumo, Durenan, Dawung Sari, Margo Harum, dan juga Bandung. Dan itu baru satu ya yang selapanan itu baru satu yang di masjidnya Al-Fajar tadi. Di Klumosari. Di Klumosari. Tapi alhamdulillah kemarin setelah Safari Maulid itu ada dari pihak Banjaragung khususnya Sidomulyo itu musola itu tertarik. Jadi Kang, musolaku gawean rame, aku selapanan, apa pokoknya aku siap, jaminan apapun aku siap. Gitu. Alhamdulillah ada masakan yang seperti itu ada. Oke. Jadi biar syiar gitu ya. Berarti kan ini sudah satu dukuh, besoknya lagi tambah satu lagi, Tambah satu ya kan? lagi insya Allah. Itu kalau bisa ditarget 1 tahun 1 dukuh, gitu kan? Nanti kan udah udah berjalan, jadi kan kono kok rame ya kan, sehingga dukuh yang lain tetangganya. Jadi genap 1 bulan, ya kan? Itu sudah minimal main 5 kali, ya kan? 5 selapan 5 dukuh. Nambah job ya. Elisa